Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib karangan Imam Abi Suja. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai rukun salat. Telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai hal-hal yang berhubungan dengan rukun salat. Dalam kesempatan kita kali ini, kita akan membahas, masih berkisar tentang sholat. Kita akan membahas mengenai sunnah-sunnah sholat, hal-hal yang disunatkan dalam sholat. Hal-hal yang disunatkan dalam sholat, seperti kita ketahui, ada kalanya hal tersebut disunatkan sebelum kita melakukan sholat. Yakni di sana ada beberapa perkara yang disunatkan untuk kita lakukan sebelum kita melakukan sholat. Bagian yang kedua, hal-hal yang disunatkan ketika kita dalam sholat. Hal-hal yang disunatkan ketika kita dalam sholat ini dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan sunnah ab'ad, ada yang dinamakan sunnah hayat. Terus bagian yang ketiga adalah hal-hal yang disunnahkan ketika kita setelah menyelesaikan sholat. Nah, untuk kesempatan kita kali ini, kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu mengenai hal-hal yang disunnahkan sebelum kita melakukan sholat. Di sini Imam Abi Suja menyebutkan dua hal yang disunatkan sebelum kita melakukan sholat. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani al-adhanu wal iqamatu. Yang artinya, dan kesunatan sholat yang disunnahkan sebelum kita memasuki sholat itu ada dua hal. Yang pertama adalah azan, dan yang kedua adalah al-iqamah. Azan, kalau kita tengok dalam arti bahasa, mempunyai arti al-i'lam, pemberitahuan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fin nasi bil haji, dan beritahukan kepada manusia tentang kewajiban haji, ai a'limhum bihi. Sedangkan azan dalam istilah ulama ahli fikih adalah al-i'lamu biwaqtis salatil mafrudati bi alfazin ma'lumatin ma'thuratin ala sifatin makhsusah. Yang artinya adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu salat yang diwajibkan dengan memakai lafaz-lafaz yang tertentu yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara tertentu pula. Dan para ulama telah bersepakat, telah ittifaq bahwasanya azan ini adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh umat Islam. Jadi umat-umat sebelum umat Islam, seperti umat Yahudi atau umat Nasrani, mereka tidak mempunyai azan. Yang mempunyai azan adalah cuma umat Islam saja. Dan azan ini adalah termasuk salah satu syiar yang sangat penting dalam agama Islam. Seandainya sebuah kota atau sebuah desa telah sepakat untuk meninggalkan azan, maka wajib bagi seorang imam untuk mengingatkan mereka. Jika mereka tidak mau diingatkan dan tetap meninggalkan azan, maka bagi seorang imam wajib bagi dia untuk memerangi mereka. Karena azan ini adalah termasuk salah satu syiarnya agama Islam. Seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini, azan hukumnya adalah sunnah.
hukumnya adalah sunnah. Baik untuk sholat ada atau untuk sholat qadha, seandainya dilakukan dengan cara berjamaah. Kalau dilakukan berjamaah, maka sunnatnya adalah sunnah muakkadah alal kifayah, sunnah kifayah. Jika ada salah satu orang yang telah melakukan azan, maka gugurlah kesunatan bagi yang lain. Adapun kalau untuk orang yang sholat sendirian, maka hukumnya adalah sunnah ainiyah. Ada sunnah ainiyah yang dia disunatkan untuk melakukannya. Azan seperti yang saya sebutkan mempunyai hikmah dan mempunyai syiar yang sangat besar. Karena azan ini adalah merupakan syiar orang Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika beliau pergian untuk berdakwah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum memasuki sebuah kampung atau sebuah kabilah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermalam terlebih dahulu di luar kampung tersebut. Jika kampung tersebut diketahui mengumandangkan azan, maka diketahuilah bahwasannya kampung itu penghuninya adalah para muslimin. Jika kampung tersebut tidak mengumandangkan azan, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah seorang sahabatnya untuk mengajak orang yang di kampung tersebut untuk memeluk agama Islam. Jadi azan ini adalah merupakan syiar yang sangat zahir, yang sangat diperlukan dalam agama Islam. Dalil disyariatkan azan, dalil diperintahkannya kita untuk mengumandangkan azan adalah bisa kita lihat dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surat Jum'ah ayat 9 yang bunyinya, "Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Jika dipanggil untuk melaksanakan salat Jum'ah, fas'au, maka bergegaslah ila zikrillahi, kepada salat, kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli kamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kalau dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka bergegaslah untuk melaksanakan salat Jum'ah. Jadi ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan bahwasanya azan itu adalah perkara yang diperintahkan oleh agama. Kalau kita tengok dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Jika telah datang waktu sholat, maka hendaklah salah satu dari kamu mengumandangkan azan, dan hendaklah orang yang besar di antara kamu untuk menjadi imam. Sekarang yang perlu kita ketahui, kapan dimulainya azan? Sejak kapan kita disuruh untuk azan itu? Jadi disyariatkannya azan itu sejak kapan? Kalau kita menengok kepada sejarah, mulai dari terbitnya Islam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah, umat Islam ketika itu dalam keadaan yang sangat lemah. Kaum Quraisy seperti yang telah kita ketahui menekan dan menyakiti setiap orang Islam. Bahkan ketika paman beliau meninggal, Abu Thalib, dan istri yang tercinta beliau meninggal, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, tekanan dan gangguan yang didapatkan oleh orang Islam dari orang Quraisy makin bertambah. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ahli Mekah, orang-orang di Mekah tidak begitu menanggapi dan tidak begitu menyambut dengan datangnya Islam, beliau berhijrah ke Madinah. Nah, ketika beliau hijrah di Madinah, di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan lapang dada, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana di Madinah mendapatkan pengikut yang banyak, dan
setelah masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai membentuk negara atau mulai membentuk kekuatan, membentuk negara Islam ketika itu. Lah karena di Madinah situasinya, keadaan umat Islam ketika itu adalah umat yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada umat Islam ketika itu untuk melakukan azan sebagai syiar daripada agama Islam. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh, mulainya azan itu dikumandangkan pada tahun pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala kanal muslimuna hina qadimul madinata yajtami'una fayatahayyanuna as-salata laisa yunada laha fatakallamu yawman fi dzalika faqala ba'duhum ittakhudhu naqusan misla naqusin nasara wa qala ba'duhum bal buqan misla qarnil yahud faqala Umar radhiyallahu anhu awala tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bilal qum fanadi bis shalah. Dalam kitab Bukhari, Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwasanya dari Ibnu Umar, beliau menceritakan bahwasanya dulu ketika pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah, kaum muslimin ketika itu yatahayyanuna di sini adalah mengira-ngirakan waktu sholat. Jadi setiap orang itu mempunyai perkiraan sendiri-sendiri. Misalnya mempunyai jadwal sendiri-sendiri bahwasanya kalau waktu segini ini biasanya Rasulullah sholat bersama para sahabat. Nah karena seperti itu maka sebagian dari mereka mengatakan bagaimana kalau kita bikin sesuatu yang bisa untuk panggilan sebagai sholat. Ada yang menyarankan untuk memakai namus, memakai nakus ya, gendang, atau yang mengatakan memakai trompet seperti orang Yahudi dan seperti orang Nasrani. Tapi ketika itu Sayyidina Umar mempunyai pendapat lain. Beliau mengatakan sudah kita bikin azan, kita menyuruh seseorang dari kita untuk mengumandangkan azan, dan ketika itu apa yang telah dikatakan oleh Sayyidina Umar sesuai dengan wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wahyu ini dikuatkan oleh mimpinya beberapa orang sahabat. Salah seorang sahabat yang bernamanya Abdullah bin Zaid mimpi bahwasanya ketika dia tidur dia melihat orang yang membawa nakus atau membawa buk, membawa trompet dan terus ditanya, apakah kamu mau menjual trompetmu ini? Kalau saya tidak mau menjualnya, untuk apa kamu mau membeli dari saya? Katanya saya ingin memakai alat ini untuk mengumpulkan orang untuk sholat. Terus orang ini yang jualan dalam mimpi tersebut menceritakan, menyuruh, awala adluka ala khairin min dzalika, apakah kamu mau saya berikan kepada saya ajari untuk mengucapkan beberapa kalimat yang lebih bagus daripada kamu mengambil trompet walau gendang. Akhirnya azan itulah yang diajarkan oleh orang dalam mimpi tadi kepada sahabat Abdullah bin Zaid, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi harinya, sahabat Abdullah bin Zaid datang dan menceritakan mimpinya, dan hal itu telah disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika pertama kali sahabat Bilal mengumandangkan azan ini, sahabat Umar keluar dari rumahnya dan mengatakan, demi Allah saya telah melihat mimpi seperti apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Ini adalah asal mulanya azan. Nah, dan lafaz azan yang diriwayatkan dalam hadis, baik hadis Bukhari atau hadis Muslim, adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Semua kalimat adzan diucapkan 2 kali, kecuali takbir Allahu Akbar pertama kali diucapkan 4 kali, begitu juga kalimat la ilaha illallah pada akhir adzan diucapkan sekali. Kecuali untuk azan sholat subuh, maka setelah
hayya 'alal falah disunatkan untuk menambah kalimat taswib, yaitu as-sholatu khairun minan naum 2 kali. Dan hal tersebut telah diriwayatkan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim. Ini adalah mengenai kapan disyariatkannya azan. Jadi azan itu disyariatkan ketika Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bahwasanya ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, kaum muslimin ketika itu masih dalam keadaan lemah. Jadi masih dalam keadaan lemah. Jadi seandainya azan itu diwajibkan atau disunatkan ketika para muslimin berada di Mekah, maka dikhawatirkan gangguan dan ancaman dari kaum Quraisy akan bertambah. Tapi ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, dan di Madinah keadaan beliau sudah kuat, sudah mempunyai kedaulatan sendiri, maka baru ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyunatkan atau memerintahkan, menganjurkan kaum muslimin untuk mengumandangkan azan. Azan ini di sini ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama. Syarat-syarat sahnya azan. Azan itu tidak sah kecuali memenuhi beberapa syarat yang akan saya sebutkan. Syarat yang pertama, orang yang azan haruslah orang Islam. Maka jika yang azan itu orang kafir, maka azan tersebut tidak sah. Yang kedua, azan ini harus dilakukan oleh orang yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Seperti yang saya terangkan pada kajian kita pada bab Thaharah dahulu. Yang dimaksud dengan mumayyiz ini adalah jika seseorang itu atau anak itu telah bisa makan sendiri, bisa berpakaian sendiri, bisa melakukan segala kebutuhannya dengan dirinya sendiri, maka anak tersebut telah kita bilang sebagai anak yang mumayyiz. Adapun anak yang tidak mumayyiz, maka azannya tidak sah. Azannya tidak sah. Begitu juga tidak sah azan kalau azan tersebut dikumandangkan oleh orang gila. Harus orang yang berakal. Ya, harus orang yang berakal. Maka azan yang dikumandangkan oleh orang yang gila atau orang yang dalam keadaan mabuk, maka azan tersebut tidak sah. Syarat yang ketiga, al-dzukurah. Azan itu disunatkan untuk orang laki-laki. Jadi yang azan adalah orang laki-laki. Tukang azan itu harus orang laki-laki. Adapun kalau yang azan itu perempuan, maka azannya tidak sah. Tidak sah. Syarat yang keempat, harus tertib. Jadi kalau ada muazin mengumandangkan azan, maka dia harus mengumandangkan dan menyebutkan kalimat azan tersebut secara tertib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dengan tertib. Seandainya dia bolak-balik, dia hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, maka tidak sah azannya. Jadi azan itu harus diucapkan dengan tertib seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kelima, azan ini harus diucapkan secara langsung, harus walaan. Tidak boleh di sana ada pemisah antara kalimat-kalimat azan. Misalnya dia membaca takbir Allah, terus diam, baru dia teruskan akbar Allah, diam, akbar. Nah, ini azannya tidak sah. Harus diucapkan secara langsung Allahu Akbar. Tidak boleh ada pemisah di antara kalimat-kalimat azan. Juga disyaratkan kalau orang tersebut azan untuk jamaah, untuk satu desa atau untuk kota, disyaratkan untuk mengeraskan suara. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada mikrofon. Jadi kalau yang azan ini digunakan atau untuk memanggil sholat untuk orang sedesa atau adzan masjid di tengah-tengah kota, maka disyaratkan harus orang yang azan itu harus mengeraskan suaranya. Tapi kalau azan ini untuk dirinya sendiri, seperti yang saya katakan, meskipun orang tersebut sholat tidak berjamaah, sholat sendiri, maka tetap disunatkan azan. Nah, azan ini kalau dia azan untuk dirinya sendiri, maka tidak perlu untuk mengangkat suara. Tidak perlu untuk mengangkat suara.
Atau ketika dia sholat berjamaah sendiri dalam masjid, orang-orang telah selesai berjamaah, terus dia datang terlambat berjamaah dengan orang satu atau orang dua, maka tetap disunatkan azan. Tapi ketika mengucapkan azan tidak boleh dikeraskan. Tidak boleh dikeraskan. Ini adalah berdasarkan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'azinta lis-salati farfa' sautaka bin nida. Fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah." Yang artinya bahwasanya Rasulullah berkata kepada sahabatnya Abi Sa'id Al-Khudri, "Saya melihat kamu orang yang senang mengembala kambing di padang pasir. Jika kamu sedang mengembala dan melantunkan azan atau mengumandangkan azan untuk sholat, maka keraskan suaramu." Karena apa? Karena dengan suara yang keras ini, setiap sesuatu yang mendengarkan azan kamu, baik itu manusia atau jin atau yang lainnya, besok hari kiamat akan menjadi saksi bahwasanya kamu adalah orang yang mengumandangkan azan. Nah. Tapi kalau jamaahnya itu adalah jamaah perempuan, tadi disunatkan azan untuk jamaah laki-laki dan disyaratkan untuk mengeraskan suara kalau berjamaah. Tapi kalau jamaahnya semuanya adalah perempuan, maka tidak disunatkan untuk azan. Tidak disunatkan azan bagi jamaah perempuan. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk syaratnya azan adalah az-zukurah. Yang azan adalah orang laki-laki. Kalau semua yang sholat itu adalah perempuan, maka tidak disunatkan untuk azan. Karena kalau disunatkan azan, dikhawatirkan nanti suara mereka akan menjadi fitnah. Tapi disunatkan untuk mengucapkan qomat, karena qomat itu tidak perlu untuk mengeraskan suara, karena qomat itu adalah sekedar untuk membangkitkan para jamaah untuk menuju ke shaf untuk mengerjakan sholat. Tapi kalau azan adalah untuk memanggil orang dari jarak jauh untuk melakukan sholat. Tapi kalau iqamat adalah untuk membangkitkan orang-orang yang berada di masjid itu untuk melakukan, untuk cepat-cepat menuju shaf, menuju barisan sholat untuk mengerjakan sholat. Ya, itu adalah bedanya. Jadi kalau jamaahnya semuanya perempuan, maka tidak disunatkan azan. Yang ketujuh, syarat daripada azan ini adalah azan itu dikumandangkan kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau waktu sholat belum masuk, maka tidak boleh kita mengumandangkan azan. Itu adalah berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza hadaratis sholatu falyu'azzin lakum ahadukum." Jika telah datang waktu sholat, maka hendaklah salah satu dari kamu mengumandangkan azan. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengumandangkan azan kalau sudah datang waktu sholat. Kalau waktu sholatnya belum datang, maka tidak boleh, tidak sah azan sebelum masuk waktunya dengan kesepakatan ulama. Ijma' ulama bahwasanya kalau azan dikumandangkan sebelum waktunya, azan tersebut tidak sah. Kecuali azan pertama pada sholat subuh. Sholat subuh kan azannya kan 2 kali. Azan pertama sebelum masuknya waktu sholat, dan azan yang kedua ketika masuknya sholat. Untuk selain subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka azannya adalah ketika waktu sholatnya telah masuk. Ini adalah 7 hal yang menjadi syarat sahnya azan. Adapun sunnah-sunnah, kesunatan-kesunatan atau perkara-perkara yang disunatkan di dalam azan, yang pertama adalah hendaknya orang yang azan ketika azan itu menghadap kiblat. Karena kiblat adalah arah yang paling mulia, maka kalau orang tersebut mengumandangkan azan disunatkan untuk menghadap ke kiblat.
Dan ini adalah yang dilakukan oleh para salaf, para ulama-ulama salaf dan ulama khalaf. Yang kedua, disunatkan bagi orang yang melantunkan azan untuk suci dari hadas besar dan hadas kecil. Disunatkan orang yang azan itu sudah wudu dan tidak mempunyai hadas besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la yu'adzinu illal mutawadzi. Tidaklah mengumandangkan azan kecuali orang yang sudah punya wudu. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Karihtu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Saya tidak senang kalau saya zikir dan memuji kepada Allah sedangkan saya dalam keadaan, kecuali saya dalam keadaan suci. Jadi karena azan ini termasuk salah satu zikir, maka disunatkan kita menyebutkan azan ini ketika kita dalam keadaan sudah suci, baik suci dari hadas besar atau suci dari hadas kecil. Hal berikutnya yang disunatkan dalam azan ini, hendaknya orang yang azan itu melakukan azan dengan berdiri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat Bilal untuk mengumandangkan azan dengan berdiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar mimpi yang diceritakan oleh Abdullah bin Zaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, "Kum ya Bilal, fanadi lis-shalah." Berdirilah Bilal dan panggillah atau kumandangkanlah azan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat Bilal untuk berdiri dalam mengumandangkan azan. Sunat berikutnya adalah hendaknya disunatkan bagi orang yang azan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hendaknya menengok ke kanan dengan mengangkat kepalanya. Hayya 'alas shalah. Adapun kalau mengucapkan hayya 'alal falah, maka menengok ke kiri dengan mengangkat kepalanya juga. Ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Juhaifa radhiyallahu anhu, qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu faja'altu atatabba'u fahu huna wa huna bil azan yaminan wa shimalan, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Jadi Abu Juhaifa ketika itu menceritakan cara salatnya, cara azannya Bilal. Beliau menceritakan Bilal itu ketika mengucapkan hayya 'alas shalah itu menengok ke kanan dengan mengangkat kepalanya, dan ketika mengucapkan hayya 'alal falah menengok ke kiri dengan mengangkat kepalanya juga. Sunnah yang kelima, hendaknya orang yang mengumandangkan azan itu membaca azan dengan tartil. Dengan tartil dan tidak tergesa-gesa, tapi dibaca dengan tartil dan dihayati. Karena apa? Karena azan ini adalah untuk memanggil orang yang jauh biar datang untuk melakukan salat jamaah bersama. Maka harus dilakukan dengan tidak tergesa-gesa, tapi dilakukan dengan tartil dan yang tenang, dan benar-benar dihayati arti daripada kalimat-kalimat azan tersebut. Yang keenam, disunatkan untuk melakukan tarji'. Tarji' itu apa? Tarji' itu adalah mengucapkan kedua syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diucapkan dua kali sebelum mengucapkan kalimat syahadat tersebut dalam azan. Ini adalah sunnah sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya di sana disebutkan summa ya'udzu fayaqulu asyhadu alla ilaha illallah. Jadi tarji' ini hukumnya sunnah seperti yang dilakukan oleh Abi Mahdhurah. Perkara yang disunatkan yang ketujuh adalah at-taswib. Disunatkan untuk melakukan taswib. Taswib itu apa?
tasrif itu adalah membaca as-sholatu khairun minan naum. Jadi membaca as-sholatu khairun minan naum ketika azan subuh setelah membaca hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-sholatu khairun minan naum, as-sholatu khairun minan naum 2 kali. Dan hal ini adalah telah diriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Disunatkan juga hendaknya orang yang menjadi muadzin ini adalah orang yang tahu tentang waktu sholat. Orang yang benar-benar paham tentang waktu sholat. Sholat asar itu jam berapa masuknya waktunya, sholat zuhur itu jam berapa. Jadi sunnah orang yang azan itu benar-benar orang yang memang paham betul dengan masuknya waktu sholat. Dan disunahkan orang yang azan itu adalah orang yang melihat. Orang buta pun bisa untuk menjadi sebagai muadzin, cuma yang afdol, yang utama, yang lebih utama adalah sebagai muadzin itu orangnya adalah orang yang bisa melihat, bukan orang yang buta. Syarat berikutnya, kesunatan berikutnya adalah disunatkan orang yang azan itu adalah orang yang suaranya bagus. Orang yang suaranya bagus. Karena dengan mendengarkan suara yang bagus ini, orang yang mendengarkannya bisa tergugah hatinya untuk datang ke masjid melakukan sholat jamaah. Tapi kalau suaranya jelek, maka kadang-kadang orang itu malas. Tapi kalau suaranya merdu dan enak, maka bisa menggugah dan membangkitkan semangat orang yang mendengarkannya untuk berangkat ke masjid melakukan sholat berjamaah. Nah, ini adalah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, ketika sahabat Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada dia, "Qum ma'al Bilal." Kamu sekarang datangi Bilal dan ajarkan kalimat-kalimat ini, kalimat azan itu kepada Bilal, suruh dia yang azan. Beliau mengatakan fa innahu anda sautan minka. Yang artinya karena Bilal adalah orang yang suaranya lebih enak dan lebih keras daripada suara kamu, maka ajarkan kalimat-kalimat azan ini kepada Bilal biar dia yang menjadi muazzinnya. Ini berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Bilal sebagai muazzin ketika itu karena sahabat Bilal di antara sahabat suaranya adalah yang paling enak dan paling keras. Kesunatan berikutnya, hendaknya orang yang menjadi muazzin adalah orang yang sudah terkenal di antara masyarakat bahwasanya orang itu adalah orang yang punya budi pekerti yang baik, orang yang benar-benar orang yang baik, orang yang adil, orang yang berbudi pekerti, orang yang mustaqim. Sunnah. Maka adzannya orang yang fasik maka makruh. Karena adzan ini adalah termasuk derajat yang sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya, dan adzan ini berhubungan dengan masuknya waktu salat, maka kita tidak menyerahkan pekerjaan yang mulia ini kepada setiap orang, tapi kita pilih orang yang benar-benar kita percaya, orang yang benar-benar di tengah-tengah masyarakat adalah orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Ya. Sehingga tidak sembarangan kita memilih orang yang mau kita jadikan muadzin. Yang kita jadikan muadzin adalah orang-orang yang benar-benar orang yang ahli ibadah, orang yang berakhlak mulia. Lalu bagaimana kalau misalnya kita memilih muadzin, dia azan tapi tidak pernah sholat jamaah, ya sama saja. Maka yang kita pilih sebagai muadzin adalah orang yang benar-benar selalu berjamaah dan mempunyai akhlak yang mulia. Berikutnya adalah disunatkan dalam azan itu untuk tidak memanjangkan azan lebih dari harokat yang telah ditentukan oleh ulama. Boleh memanjangkan azan, tapi jangan sampai terlalu panjang sehingga keluar dari kaidah yang ada. Dan ini dimakruhkan. Jadi
Disunatkan suara orang yang azan itu adalah suaranya bagus, merdu. Tapi kok jangan sampai dia itu memanjangkan kalimat-kalimat azan lebih daripada yang seharusnya. Misalnya mad wajib muttasil dibaca lebih dari 6 harokat, itu tidak boleh. Harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang ada. Disunatkan dalam satu masjid itu ada 2 muadzin. Khususnya untuk azan fajar, azan salat subuh disunatkan untuk di sana ada 2 muadzin. Muadzin yang pertama azan sebelum salat subuh dan muadzin yang kedua azan ketika masuknya salat subuh. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u azana ibna ummi maktum. Sesungguhnya sahabat Bilal itu adalah orang yang azan ketika sebelum subuh. Kalau Bilal azan maka makanlah dan minumnya. Makanlah dan minumlah karena waktu subuh belum masuk. Tapi kalau sudah kamu semuanya mendengarkan azannya Ibnu Ummi Maktum, maka sudah jangan makan dan jangan minum karena sudah masuk waktu subuh. Hal berikutnya disunatkan bagi orang yang mendengarkan azan untuk ketika dia mendengarkan azan untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan khusyuk. Dan disunatkan untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Yang artinya jika kamu mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Akan tetapi kalau muadzin tersebut membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka yang diucapkan adalah la haula wala quwwata illa billah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Idza qala hayya 'alas shalah qala la haula wala quwwata illa billah. Wa idza qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwwata illa billah. Kemudian di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala dzalika min qalbihi dakhalal jannah." Dan ketika muadzin berkata hayya 'alas shalah, maka ucapkanlah wahai orang yang mendengarkan azan dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan jika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka ucapkanlah kamu wahai orang yang mendengarkannya la haula wala quwata illa billah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hadis beliau bersabda, "Man qala dzalika min qalbihi dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan azan seperti yang diucapkan oleh orang yang azan tadi, mengucapkan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang yang azan tadi dengan ikhlas dari hatinya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ini adalah hal yang remeh sekali, hal yang gampang untuk dilakukan, tapi banyak di antara kita yang tidak sadar dan tidak pernah mengamalkannya. Kalau kita dalam kesibukan, dalam aktivitas apa saja, kalau mendengarkan azan, maka hendaknya kita berhenti dari aktivitas kita, mendengarkan azan, terus mengucapkan azan, meniru apa yang diucapkan oleh orang yang azan tersebut. Kalau kita mengucapkan hal tersebut ikhlas dari hati kita, murni dari hati kita, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sangat besar sekali. Pahalanya adalah masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga disunatkan untuk berdoa dan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita selesai mengucapkan kalimat-kalimat azan tersebut. Jadi disunatkan bagi orang yang azan dan bagi orang yang mendengarkannya, jika telah mengucapkan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh muadzin, untuk membaca doa dan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu,
Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum al-mu'azzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi ashran summa sallallahu li al-wasilata fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna huwa faman sa'alallaha li al-wasilata halat alaihi syafa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mendengarkan orang yang azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh orang yang azan tersebut. Kemudian bacalah sholawat kepadaku. Karena sesungguhnya orang yang membaca sholawat kepadaku sekali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia sholawat 10 kali. Dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wasilah. Apa sih wasilah itu? Wasilah ini adalah sebagai yang dikatakan oleh Rasulullah, adalah kedudukan dan pangkat di surga. Yang mana kedudukan ini tidak layak kecuali untuk seorang hamba. Dan saya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hamba ini adalah saya, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan syafaatku besok pada hari kiamat. Maka juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina sami'a an-nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmud alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Sahabat Jabir bin Abdullah meriwayatkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ketika selesai mengucapkan kalimat azan, kemudian membaca doa ini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan li wa'atta halat lahu syafaati, maka orang yang berdoa seperti ini akan mendapatkan syafaatku besok pada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang penuh dengan cobaan, penuh dengan hambatan, penuh dengan siksaan. Termasuk yang bisa melepaskan kita dari cobaan dan siksaan pada hari kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan terbebas dari segala penderitaan yang akan kita terima besok pada hari kiamat. Maka ini adalah cuma kalau kita lihat, kita angan-angan, ini cuma sekedar perbuatan yang sangat mudah sekali. Tapi seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali orang yang lalai dengan hal ini. Termasuk hal yang disunatkan lagi adalah iqamat. Ya. Habislah pembahasan kita tentang azan. Pembahasan yang kedua adalah mengenai iqamat. Qomat adalah sunnah. Dan qomat ini adalah caranya atau lafadznya adalah seperti lafadz azan persis. Cuma bedanya kalau azan itu diucapkan 2 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Adapun qomat diucapkan sekali saja, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, terus begitu. Jadi bedanya azan dan qomat, kalau azan itu 2 kali lafadznya, kecuali takbir pada pertama dan la ilaha illallah pada terakhir. Tapi kalau qomat semuanya 1 kali saja. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Umira Bilalun ayyashfa'al azan wa yudirul iqamah illal iqamata ay lafdhu qad qamatis shalah fa innaha takarrara marrataini. Yang artinya sahabat Bilal diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca lafaz adzan 2 kali dan untuk membaca lafaz iqamah 2 kali, kecuali lafaz qad qamatis shalah dibaca 2 kali. Jadi syaratnya qomat atau lafaz qomat yang lengkap adalah sebagai berikut. Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, ini adalah lafaz yang
diriwayatkan dari beberapa hadis, dari hadis Bukhari dan hadis Muslim. Bedanya lagi, azan kita lakukan dan kita ucapkan dengan khusyuk dan dengan pelan-pelan. Maksudnya dengan khusyuk dan tidak tergesa-gesa. Adapun qomat harus kita ucapkan dengan cepat. Mengapa demikian? Karena azan adalah gunanya untuk memanggil orang yang dalam keadaan jauh agar datang untuk melakukan salat berjamaah. Tapi kalau iqamat adalah untuk membangkitkan orang yang duduk di masjid untuk cepat-cepat menuju ke barisan melakukan sholat. Maka qomat dilakukan dengan cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun azan harus dilakukan dengan ta'ani, dengan tidak tergesa-gesa dan dihayati. Terus barang siapa yang ingin melakukan sholat jamak, menjamak sholat zuhur dengan asar, maka cukup azan pada sholat yang pertama saja. Adapun sholat yang kedua cukup dengan membaca qomat saja. Seandainya dia jamak takdim zuhur dengan asar, maka dia cukup mengucapkan azan ketika sebelum mengerjakan sholat zuhur. Kemudian untuk sholat asarnya cukup membaca iqamat. Begitu juga kalau orang mempunyai qadha sholat zuhur dengan sholat asar, maka caranya adalah melakukan adzan terlebih dahulu untuk sholat yang pertama. Untuk sholat yang kedua cukup membaca iqamah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya bi Muzdalifah bi adzanin wahidin wa iqamataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak sholat maghrib dan sholat isya di Muzdalifah ketika beliau haji dengan memakai satu azan dan 2 kali iqamah. Adapun syarat sahnya qomat adalah persis seperti syarat sahnya azan. Untuk kesunatannya iqamat adalah juga hal-hal yang disunatkan dalam azan disunatkan juga dalam iqamah. Jadi hal-hal yang disunatkan dalam azan disunatkan juga dalam iqamah. Cuma di sini ada tambahan. Tambahannya apa? Orang yang mendengarkan iqamah disunatkan untuk mengucapkan aqamahallahu wa adamaha seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Itu saja bedanya. Lah kalau untuk sholat yang lainnya, jadi seperti yang saya sebutkan, azan adalah untuk sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi untuk sholat-sholat yang lainnya, sholat sunnah yang disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah, seperti sholat id atau sholat kusuf atau sholat jenazah, maka yang disunatkan adalah sebagai ganti daripada azan adalah dengan mengucapkan as-sholatu jami'ah. Jadi azan itu disunatkan untuk sholat fardu saja. Adapun sholat sunnah yang disunatkan untuk dilakukan dengan berjamaah seperti sholat istisqa atau sholat id atau sholat kusuf atau sholat jenazah, maka yang diucapkan adalah kalimat as-sholatu jami'ah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala lamman kasyafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya as-sholatu jami'atun. Sahabat Abdullah bin Amr bin As menceritakan ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka untuk mengumpulkan kaum muslimin melakukan salat gerhana ketika itu yang dibaca atau yang dikumandangkan oleh Bilal adalah as-sholatu jami'ah. Ini untuk salat kusuf, tetapi ulama Syafi'iyah mengkiaskan setiap salat yang dilakukan dengan berjamaah, salat sunnah seperti id dan yang lainnya dikiaskan dengan salat kusuf. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil pada kesempatan kita kali ini. Di sini ada pertanyaan dari seorang pendengar kita yang bunyinya, Ustadz, bagaimana hukumnya memindah mayit dari satu daerah ke daerah yang lain sebelum dimandikan? Nah, di sini ada untuk masalah memindah mayit ini ada perbedaan pendapat di antara ulama Syafi'iyah. Untuk kaul yang mu'tamad memang tidak boleh dipindah.
Jadi kalau meninggal di daerah A tidak boleh diambil, dipindah, dikuburkan di daerah B, kecuali kalau memang tempat dia meninggal itu adalah tempatnya orang kafir. Tapi di sana ada muqabil mu'tamad mengatakan boleh untuk dipindah. Jadi boleh misalnya meninggalnya di kota A, boleh untuk dipindah ke kota B menurut kaul muqabil mu'tamad. Tapi kalau mu'tamad tidak boleh dipindah, kecuali kalau dia meninggal itu di daerah yang mana daerah tersebut adalah daerah tidak ada orang Islamnya atau daerah kafir, maka boleh dipindah ke tempat asalnya, tempat yang banyak orang Islamnya. Selagi di sana ada pendapat yang mengatakan boleh, maka tidak ada apa-apa. Kiranya cukup sekian ya kajian yang bisa kita lakukan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu subhanahu wa taala ay yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.